PON Papua ini, apa saja kegiatan yang terus dilakukan oleh para atlet dan juga ofisial? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Kore, yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Andre, selamat pagi, salam sehat Pak Andre. Ya, selamat pagi Mbak Desi, salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Ya, ini dalam rangka penyelenggaraan PON ke-20 Papua ya. Ada 89 atlet dan 44 ofisial, betul Pak Andre, yang akan nanti mengikuti itu. Ya, bagaimana kondisi kesehatan mereka dan apakah mereka semua sudah divaksinasi Pak Andre? Ya, baik. Jadi terima kasih Mbak Desi untuk kesempatan ini. Selamat pagi pemirsa sekalian, salam sehat buat kita semuanya. Saya harus sampaikan bahwa 89 atlet dan 44 ofisial kampus semuanya sudah divaksin Mbak Desi, dan mereka dalam kondisi baik-baik saja saat ini. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Papua, di mana nanti kami harus berangkat ke Papua itu kurang lebih ada paling sedikit 4 kelompok terbang, karena memang transportasi ke sana cukup jauh ya, jadi membutuhkan kurang lebih 24 jam baru bisa kita tiba di Papua, dan oleh karena itu kesehatan mereka memang menjadi perhatian khusus kami. Tim kesehatan kami sudah mengecek seluruh 89 atlet dan 44 ofisial kampus. Memang masih ada ofisial yang lain, yaitu 41 ofisial non-kampus. Jadi Mbak Desi, maksudnya non-kampus itu mereka yang tidak dibiayai oleh PB PON sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 ini. Jadi kalau bicara soal vaksin, mereka semua sudah divaksin, baik yang pertama maupun yang kedua. Ada beberapa ofisial yang tinggal memasuki vaksin kedua. Secara umum semuanya dalam keadaan sehat dan kami siap bertanding. Untuk diketahui juga, kami mengikuti 12 cabang olahraga Mbak Desi ya. Jadi 89 atlet itu untuk mengikuti 12 cabang olahraga. Dan ada satu cabang olahraga yang menurut saya wajib warga semua ketahui, bahwa olahraga sepak bola yang selama ini kita tahu olahraga yang paling banyak penggemarnya, untuk pertama kalinya sejak 30 tahun terakhir NTT bisa lolos di PON yang ke-20 ini. Ya, itu kebanggaan kita bersama. Ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan. Jadi dari 34 provinsi, salah satu tim yang akan bertanding di Papua adalah tim sepak bola NTT. Begitu Mbak Desi. Dari 12 cabur yang diikutsertakan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, nanti apakah setelah mereka sudah divaksinasi secara lengkap ya, 2 dosis, apakah ada waktu khusus mereka nanti akan dikarantina begitu, ada TC mungkin ya untuk 12 cabur ini sebelum akhirnya diberangkatkan ke Papua Pak Andre? Ya, memang dalam schedule kami mestinya sekarang ini mereka ada dalam tahapan sentralisasi ya, atau training center ya. Tapi memang agak sedikit terganggu jadwal-jadwalnya. Tetapi saat ini secara prinsip masing-masing cabang olahraga itu sudah melakukan sentralisasi mandiri. Artinya mereka sudah berlatih dan memang tidak dalam konteks karantina juga. Tetapi sebenarnya mereka semua ini sedang terpusat untuk fokus pada saat nanti sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober mereka kita harapkan berada pada kondisi kesehatan, kondisi prestasi puncak gitu. Jadi itu yang sedang disiapkan oleh para ofisial, dalam hal ini adalah para pelatih dan manajer dari masing-masing cabang olahraga. Begitu Mbak Desi. Jadi mudah-mudahan ini ya dalam pantauan masing-masing penanggung jawab begitu dari 12 cabur ini ya, ada terus pengawalan dan pendampingan Pak Andre. Betul sekali Pak Desi ya. Jadi memang kita tidak lagi sempat melakukan yang disebut dengan sentralisasi atau TC. Ini kan satu semua cabang, tapi masing-masing melakukannya sudah sejak dari mestinya mulai bulan-bulan April kemarin, tapi memang ada sedikit kendala teknis berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya, tetapi hari ini semuanya sedang berlangsung dan tentu kita harapkan atlet kita ini mengalami kondisi puncak pada saat mereka bertanding di Papua nanti. Begitu Mbak Desi. Pak Andre, ada tim dokter dari NTT nanti yang akan ikut bersama dengan kontingen tim dokter penerus besar. Iya, benar sekali Bu Desi ya. Jadi berkaitan dengan
dokter, ini sekaligus biar publik tahu, kali ini PON yang sangat unik karena kita menyelenggarakannya dalam masa pandemi COVID ini, di mana protokol kesehatan wajib diterapkan. Jadi paling tidak ada 4 dokter dan beberapa perawat nanti yang akan mendampingi para atlet kita, di mana atlet-atlet kita ini wajib semua mengecek kesehatannya, tentu dari keberangkatan ada PCR-nya, terus kemudian untuk cabang-cabang olahraga yang full body contact ya, yang terjadi pertemuan fisik ya. Nah itu dari 12 cabang olahraga rasanya hanya 1-2 cabang yang tidak ada body contact. Nah oleh karena itu sebelum bertanding wajib juga untuk melakukan tes antigen untuk mengetahui apakah dia dalam posisi reaktif atau tidak. Nah ini tentu kami harus mengawal betul karena bisa saja ini menjadi titik lemah di mana misalnya pada saat dilakukan tes 2 atlet sebelum bertanding, 2 tim sebelum bertanding, bisa saja terjadi celah kecurangan di situ. Tiba-tiba atlet kita dinyatakan reaktif, kemudian akhirnya harus isolasi mandiri di Papua dan dengan sendirinya dia tidak bisa bertanding. Tentunya harus bawa kita tidak harapkan sendiri, ini. Ya, oleh karena itu memang agak unik sekali kali ini, tetapi karena ini digelar dalam situasi pandemi COVID, maka semua protokol kesehatan yang diterapkan oleh PB PON kami ikuti. Salah satunya adalah setiap mau bertanding wajib swab. Setiap kali mau bertanding wajib swab. Tapi begitu ada reaktif, atlet yang bersangkutan harus diisolasi dan yang sendirinya tidak bisa bertanding. Dan pada gilirannya tentu dinyatakan gugur. Gitu Mbak Desi. Iya, jadi celah itu kemudian diantisipasi dengan membawa dokter sendiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ya Pak Andre? Iya, wajib ya. Jadi dokter kami itu ada bawa 3 atau 4 orang dokter dengan beberapa perawat karena cabang olahraga 12 dan pertandingan pun ada di 3 tempat Bu Desi ya. Ada di Jayapura, di kota Jayapura, dan ada di Kabupaten Jayapura, ada di Kabupaten Timika, di Mimika sana, dan ada juga di Merauke. Nah tentu 4 kota ini yang ada di Jayapura tentu harus kami koordinasikan. Tentu juga bagaimana kami membagi tim dokter ya untuk bisa mendampingi para atlet kita, bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan mereka mengikuti swab test dan lain sebagainya, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mereka. Karena yang ada di Papua itu bukan hanya COVID yang kami jaga Bu Desi, tetapi juga malaria ya. Karena kita tahu di sana juga daerah endemi malaria, dan ini juga kami antisipasi sejak dari Kupang. Gitu. Pak Andre, koordinasi dengan panitia PON Papua di sana, bagaimana kemudian protokol kesehatan nanti yang akan diterapkan, misalnya untuk wilayah pembagian wilayah masing-masing atlet, kemudian dengan prokes-prokes lainnya, apakah sudah disampaikan untuk kemudian disiapkan oleh tim dari NTT ini Pak Andre? Ya, saya baru saja beberapa waktu lalu mengikuti yang namanya Chief Dimission Meeting atau pertemuan para ketua rombongan ya. Sebagai ketua KONI kami diundang di sana, dan seperti yang saya sebutkan tadi Mbak Desi, memang unik sekali kali ini kita harus menggelar pesta olahraga dan protokol kesehatan menjadi wajib. Dan yang harus diketahui oleh publik juga bahwa kemungkinan besar PON kali ini digelar tanpa penonton ya. Jadi tanpa penonton, mencontoh Olimpiade Tokyo yang baru-baru saja digelar. Nah, sehingga bagaimana koordinasi dengan panitia atau PB PON, tentu berkaitan dengan itu kami akan terus mengikuti semua tata cara yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya atlet itu dari bandara terus langsung ke tempat pertandingan atau ke tempat asrama mereka. Jadi untuk semua publik tahu, kali ini agak berbeda Mbak Desi. Kita tidak mengumpulkan atlet itu berbasis asal kontingen. Jadi misalnya NTT berkumpul di mana, provinsi lain berkumpul di mana, tapi dia berbasis cabang olahraga. Jadi misalnya cabang olahraga sepak bola semuanya berkumpul di satu hotel. Kemudian cabang olahraga tinju semuanya berkumpul di sana. Artinya apa? Memang atlet itu nanti setelah sampai di tempat dia tidak boleh lagi keluar kemana-mana, bahkan tidak boleh dikunjungi juga, makanan pun tidak boleh di-drop ke tempat mereka nginap karena semuanya sudah disiapkan panitia. Bahkan botol minum Mbak Desi, semua itu wajib dimiliki sendiri sehingga tidak ada pertukaran botol minum dan lain sebagainya. Hal-hal teknis yang selama ini tidak pernah dipikirkan atau tidak pernah kita terapkan. Jadi saya katakan PON kali ini digelar dengan cukup unik karena digelar dalam masa pandemi ini. Tapi sekali lagi demi kebaikan bersama, di satu sisi kita harus menggelar event 4 tahunan ini yang sudah tertunda 1 tahun,
Tapi di sisi lain pandemi COVID ini juga wajib kita menjalankan protokol kesehatan. Jadi hal-hal unik berkaitan dengan kesehatan tadi, minum tidak boleh tukar gelas, kemudian atlet itu tidak boleh dikunjungi, makanan pun tidak boleh di drop dari luar gitu. Jadi agak unik begitu. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Begitu, karena ini tidak bisa ditolak ke sebuah keniscayaan ini Pak Andre ya. Nah Pak Andre, karena kita menggelar ini di masa pandemi, saya dengar dari penjelasan Anda ini pasti akan menimbulkan biaya yang lebih ya daripada penyelenggaraan PON di waktu-waktu yang lalu, karena harus membawa dokter sendiri, kemudian karena prokes ini kemudian ada hal-hal yang harus digunakan secara pribadi yang tidak bisa ditukar-tukar dan lain-lain. Bagaimana kemudian dengan kondisi keuangan untuk mendukung KONI NTT bisa memberangkatkan seluruh tim PON dan juga kemudian kembali dalam keadaan sehat, Pak Andre? Ya, saya kira pertanyaannya menarik sekali Mbak Desi. Jadi bicara tentang keberangkatan tim PON NTT ke Papua, sudah kami usulkan anggaran sejak 2019 yang lalu ya. Dan memang kami juga tahu bagaimana pemerintah daerah cukup berjibaku untuk mengalokasikan anggaran, karena amanat undang-undang mengatakan memang pembiayaan tentang PON ini adalah kewajiban dari pemerintah, tentu dalam hal ini pemerintah daerah. Soal biaya yang cukup besar, ya karena dari sisi jarak Mbak Desi tentu berbeda ya kalau kita ikut PON di wilayah katakanlah di Jawa dan sekitarnya dengan harus ke Papua gitu. Nah memang anggaran kami ini kalau kita tidak salah hari ini ya pemerintah provinsi bisa mencairkan semua anggaran yang dibutuhkan oleh tim PON ya. Tercatat menurut informasi yang kami dengar kurang lebih 12,5 miliar. Tentu lebih besar daripada PON 19 yang lalu di Jawa Barat. Waktu itu tim PON NTT membutuhkan 11 miliar tapi teralokasi lewat APBD 9 miliar. Tapi untuk kali ini teralokasi lewat APBD 12,5 miliar yang terdistribusi ke 12 cabang olahraga dan tentu kepada KONI yang mudah-mudahan hari ini bisa dicairkan. Oleh karena itu memang pada kesempatan yang baik ini Mbak Desi, saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, karena kami tahu ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah ini. Ada COVID ya, kemudian ada Seroja kemarin yang semuanya membutuhkan pembiayaan. Tetapi juga atlet-atlet NTT yang juga akan membawa nama baik NTT di multi event seperti PON ini juga perlu diperhatikan. Dan kemarin kami sudah bertemu langsung dengan Bapak Wakil Gubernur mewakili pemerintah provinsi. Katanya hari Senin ini pembiayaan ini sudah bisa dicairkan. Nah, kalau sudah dicairkan Mbak Desi, tentu kami akan membelanjakannya sesuai dengan peruntukan yang sudah kami rencanakan. Ada cukup banyak pembelanjaan yang sudah dikeluarkan oleh para pelatih, para ofisial, para atlet yang saat ini tinggal kita menggantinya. Dan juga tentang keberangkatan, ya paling sedikit dalam hitungan kami ada 415 kelompok terbang. Jadi ada yang menuju ke Papua itu langsung ke Timika, ada yang menuju ke Papua itu langsung ke Merauke, dan kemudian ada juga yang nanti menjelang pembukaan tanggal 2 itu sudah ada yang langsung ke Jayapura. Tapi juga Mbak Desi ada 2 cabang olahraga yang bertanding lebih dulu dari pembukaan. Itu ada cabang olahraga kriket dan olahraga sepak bola. Sehingga mereka sudah harus berangkat tanggal 21 September ini. Semua ini kami sedang konsolidasikan, kami koordinasikan dengan penerbangan, dan juga kami sudah berkoordinasi Mbak Desi dengan Ikatan Keluarga Besar Flobamora yang ada di Papua ya. Diaspora jadi di sana, mereka ya banyak sekali saudara-saudara kita di sana yang dengan sangat antusias menanti kehadiran kontingen PON NTT. Apapun itu Mbak Desi, the show must go on ya. Kami harus hadir di sana, kami harus menunjukkan bahwa NTT hadir di multi event itu. Begitu Mbak Desi. Kami senang dengar keoptimisan dari Pak Andre. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penyemangat, mood booster ya untuk semuanya. Dan doa harapan kami seluruh masyarakat NTT kepada seluruh atlet, ofisial dan KONI yang sebagai lembaga yang memediasi ini, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sampai dengan penyelenggaraannya Pak Andre ya. Ya, saya kira untuk seluruh warga NTT yang kebetulan mendengar siaran langsung ini, kalau kami berangkat nanti tentu yang diharapkan adalah kami bisa memberikan yang terbaik. Atlet-atlet kami juga hari ini mereka berjuang demi harga diri mereka, tapi juga demi nama baik NTT, tapi juga demi masa depan mereka. Oleh karena itu mereka akan berikan yang terbaik Mbak Desi. Soal perolehan medali itu persoalan lain. Ya, kira-kira Pak Gubernur kasih target berapa medali Pak Andre untuk 21,5 miliar ini? Bukan 21,5, 12,5 miliar. 12,5 miliar ya. Jangan sampai salah, jangan sampai tertukar ya.
Nanti Iya, ceritanya 12 beda. setengah, bukan 12,5 Jadi begini, miliar. Mbak Desi. Sebenarnya bukan Pak Gubernur yang menargetkan perolehan medali, tetapi kami yang mengevaluasi kemampuan kami memberikan medali buat daerah ini. Sekedar gambaran ya, PON yang lalu, PON 19 yang lalu, tahun 2016 di Jawa Barat, NTT mendapatkan 7 medali emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Nah, kita berada di urutan 18 dari 34 provinsi, artinya prestasi itu sangat luar biasa. Kali ini, kami menargetkan 10 medali emas, dan soal perunggu dan perak dan perunggu itu nanti kita lihat di lapangan. Nah, kenapa ada peningkatan? Karena yang penting buat kami adalah bagaimana dari 7 emas kami bisa dorong dia menjadi sampai dengan 10 medali emas. Ada 3 cabang olahraga yang kita andalkan untuk memberikan emas buat NTT, masing-masing Kempo 6 medali emas, kemudian tinju 2 medali emas, dan juga dari silat 2 medali emas. Tetapi cabang-cabang olahraga lain juga tetap kami berharap mereka memberikan kontribusi. Karena apa? Tentu angka 10 medali emas ini cukup realistis karena kami mengevaluasinya berdasarkan hasil kejuaraan nasional terakhir yang diikuti oleh tim-tim kami gitu. Oleh karena itu kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat NTT supaya atlet-atlet kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Soal menang kalah di sebuah dunia olahraga itu biasa, tapi kalau mereka sudah keluarkan kemampuan yang terbaik, tetapi juga misalnya perolehan medalinya belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat NTT, tapi kami sudah hadir di sana, kami menunjukkan Indonesia, NTT hadir di sana, dan itulah kebanggaan pada saat seorang atlet bertanding di multi event seperti Pekan Olahraga Nasional ini. Baik, oke. Terima kasih semangatnya Pak Andre. Salam sehat, salam olahraga jaya Pak Andre. Ya, salam sehat, salam olahraga. Dan Mbak Desi, khusus buat tim NTT, kalau kita memekikkan salam olahraga direspon dengan jaya, tapi khusus NTT, kalau kami sebut NTT, nanti direspon dengan bangkit, kemudian kalau kita katakan prestasi, maka dibalas dengan emas gitu. Jadi coba, saya katakan, coba kita ulangi. Coba kita ulangi ya. Salam olahraga, jaya. Kemudian lanjutannya? NTT bangkit dan prestasi emas. Oke, prestasi emas. Jadi jaya, bangkit, emas begitu ya. Tiga respon untuk menyemangati tim PON NTT begitu. Terima kasih Pak Andre. Betul. Ya, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Selamat pagi, salam sehat.